Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang paripurna oleh Allah melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas ibadah kita. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang senantiasa melaksanakan segala kebaikan, melaksanakan segala ibadah dalam rangka untuk menyembah Allah murni lillahi ta'ala. Kita doakan guru-guru kita yang sedang menunaikan ibadah haji, karena sekarang sudah masuk 1 Dzulhijjah. Mudah-mudahan guru-guru kita, Kiai Haji Fakhruddin, Habib Ges, Ustadz Ahmad Faris, Kiai Muhammad Lutfi, dan seluruh kaum muslimin diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, dan diberikan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Dzulhijjah itu, Pak, riwayat Ibnu Abbas dari Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalus shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada perkara yang lebih Allah cintai daripada amalan-amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari ini, kata Rasulullah. Yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah, awal-awal Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Itu kalau bisa perbanyak amal soleh. Yang biasanya nggak pernah sedekah dah. Ya, nggak apa-apa dikit-dikit. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, secara rumus, secara kaidah, kalau ada satu waktu tertentu atau ada satu zat tertentu yang punya ganjaran luar biasa, berarti berbanding terbalik dengan keburukan yang kalau dilakukan. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu berbanding terbalik dengan keburukan-keburukan yang dilakukan di bulan Ramadan, ganjarannya, Pak. Kalau ganjaran di bulan Ramadan itu 1 dikali 10 dikali 700 sampai tidak terhitung, sama. Maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan pun demikian. Diganjarnya biasanya kalau maksiat itu diganjarnya 1. Jadi kalau kebaikan diganjarnya 10 sama Allah. Ya. Kebaikan diganjarnya 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kata Allah gitu tuh. Orang yang melakukan kebaikan diganjar, 1 kebaikan diganjar 10 kebaikan. Kita sumbang 2.000 rupiah diganjar oleh Allah secara matematis itu berapa? 2.000 dikali 10, 20.000. Tapi nanti ketika kita tagih di akhirat bisa jadi lebih, Pak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Kalau kita melakukan satu keburukan, maka ganjarannya cuma 1. Tapi beda, Pak. Kalau satu waktu tertentu terkhusus yang memang Allah khususkan, ada kebaikan berlipat di dalamnya, contohnya Ramadan, 10 awal Dzulhijjah, itu ibadah dilipat gandakan ganjarannya, sama dengan maksiat juga dilipat gandakan ganjarannya. Jadi 10 awal Dzulhijjah ini ya kita banyakin ibadah sama Allah ya. Yang tadinya sehari 1 juz, naikin dah 1 juz setengah, 1 juz atau 2 juz gitu ya. Yang biasanya sedekahnya 2.000, naikin goceng 10.000, biar dilipat gandakan sama Allah. Yang biasanya sholatnya dientar-entar, jangan dientar-entar, sebab maksiatnya dihitung berlipat ganda sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab At-Taqrirah As-Sadidah. Masih di rukun keempat, yaitu baca Fatihah ya. Baca Fatihah itu ada 12. Syaratnya ada 12. Kemarin kita sudah bahas. Tertib, kemudian berkesinambungan ya, tidak boleh dipotong-potong, itu maksudnya dipotong-potong itu
tidak boleh berhenti untuk niat memotong. Kemudian harus dijaga huruf-hurufnya, tidak boleh ada yang tidak boleh ada yang luput huruf-hurufnya. Makanya memang khusus kita kalau punya anak yang ngajarin Fatihah kita sendiri Pak kalau bisa. Yang ngajarin Fatihah kalau bisa kita sendiri. Sebab setiap kali ia baca Fatihahnya dengan benar, dengan baik untuk sholat dan seterusnya, pahalanya ngalir ke kita. Karena satu-satunya surat yang wajib kita hafal itu apa? Surat Fatihah. Karena memang untuk sholat, ya, Fatihah itu rukun qauli di dalam sholat. Kemudian menjaga tasdid-tasdidnya. Al-Fatihah itu ada 14 tasdid. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kudu pas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Banyak nggak yang waladdallin? Banyak nggak? Banyak. Lamnya itu bertasdid tuh. Waladdallin tuh. Harus musyaddad, harus ditasdid. Kalau yang bertasdid ditakhfif, tidak ditasdidkan, itu batal Fatihahnya. Atau kalau dia sengaja jadi batal sholatnya tuh. Kemudian tidak boleh berhenti terlalu lama di antara jeda ayat. Kemudian semua ayatnya dibaca termasuk basmalah menurut madhab Syafi'i. Basmalah itu salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Ya, kita mah suaranya kagak enak, demek-demek tai ayam. Kalau kata Kiai Sohe itu, demek-demek tai ayam. Jangan lagu-laguan kagak pakai basmalah. Pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kalau imam-imam Timur Tengah suaranya enak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah rada pantes gitu Pak. Kalau kita kagak pantes, kagak pakai basmalah. Kita mau orang Indonesia, orang-orang Asia Tenggara. Jadi pakai basmalah pakai. Sebab mazhab Syafi'i itu menganggap basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama surat Al-Fatihah. Ketujuh, ada mulahni. Tidak boleh ada kesalahan dalam mengucapkan salah satu ayat atau seluruh ayat di dalam Al-Fatihah yang dapat mengubah makna. An'amta jadi an'amtu, batal. An'amta jadi an'amti, batal. Iyaka jadi iyaki, batal tuh. Itu namanya lahan jali namanya. Kesalahan yang fatal atau kesalahan yang jelas. Kemudian baca Fatihah itu antakuna halatal qiyam, ketika dalam keadaan berdiri. Kagak boleh ghairil maghdubi alaihim, lagi sholat sendiri, ghairil maghdubi alaihim waladdallin sambil ruku. Linnya ada di ruku, nggak boleh tuh. Nggak boleh. Batal Fatihahnya. Tahu kalau sengaja ngaja jadi batal sholatnya. Jadi habiskan dulu waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Biasanya di rakaat ketiga atau ke rakaat keempat. Atau memang di rakaat pertama atau rakaat kedua dia nggak mau baca surat, nggak apa-apa. Waladdallin. Allahu Akbar. Kemudian ayyusmi'a nafsahul qiraah. Kudu kedengeran sama diri sendiri dia baca Al-Fatihah. Nggak boleh cuman sekedar di dalam hati atau cuap-cuap bibir doang, nggak boleh. Karena memang kaidahnya, rumusnya, prinsipnya semua zikir. Zikir itu maksudnya yang dibaca. Semua zikir baik yang wajib seperti Fatihah atau yang sunnah seperti iftitah, tasbih ketika ruku', tasbih ketika sujud, itu harus terdengar kuping sendiri. Itu semua zikir begitu. Kalau tidak terdengar berarti bukan zikir namanya, itu di dalam hati dan tidak sah zikirnya. Kalau yang sunnah berarti tidak dapat kesunahan, kalau yang fardu berarti tidak dapat kefarduan, artinya harus ngulang lagi. Allah yatakhallalah zikrun ajnabiyun. Tidak boleh disela-sela dengan ucapan atau zikir yang asing. Contohnya seperti lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang bangkis. Hajim. Alhamdulillah. Orang kalau bangkis, kemudian dia tahmid, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kita wajib tashmid. Apa? Yarhamukallah. Di luar sholat mengucapnya yarhamukallah. Kalau di dalam sholat, kaknya diganti jadi yarhamuhullah. Itu ada kisah tuh. Sahabat mentashmid orang lain sedang bangkis. Yarhamukallah. Kemudian para sahabat yang lain ngasih kode. Nggak boleh ngomong kalau lagi sholat.
Jadi di kalangan sahabat tuh sudah masyhur ketika ada yang bangkis, ucapnya apa? Yarhamukallah. Tapi syaratnya si yang bangkis ini, yang bersin ini, ngucap alhamdulillah dulu, alhamdulillah. Baru kita wajib tashmid, yarhamukallah. Atau kalau orang-orang Eropa bilangnya apa? Bless you. Bless you. Kita yarhamukallah. Ntar yang bersin balas lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa artinya yarhamukallah? Mudah-mudahan engkau dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yarhamukallah. Nah, kalau di dalam sholat tidak boleh ada la yasluhu fihi kalamun nas. Tidak boleh ada khitab. Kita ke dia. Kita ke engkau. Aku ke kamu. Yarhamuka. Mudah-mudahan engkau dirahmati Allah. Seakan-akan kita lagi ngobrol kan kalau yarhamukallah. Maka ganti yarhamukanya jadi yarhamuhu. Semoga ia diberkati oleh, dirahmati oleh Allah. Jadi di dalam sholat boleh mentashmid, boleh menjawab alhamdulillahnya orang bersin. Tapi apa namanya tuh, kata gantinya diganti dengan yarhamuhullah. Gitu ya. Lagi sholat, kemudian lagi baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang bangkis. Hacim, kita ucapin yarhamuhullah. Itu Fatihahnya ulang dari awal. Karena tidak boleh disela-sela dengan zikir ajnabi. Kecuali zikirnya zikir yang berkaitan dengan Fatihah. Contoh apa? Amin. Imamnya waladdallin, kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mau nggak mau kita aminin Fatihahnya imam kan? Maka kita boleh amin, lanjutin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Kenapa? Karena amin itu ada kaitannya dengan Fatihah. Paham gak nih? Ya paham. Paham gak paham ini mah orang ngajinya sambil ngangguk. Lanjut ya. Ada musarif, tidak boleh ada pengganggu, penghalang. Maksudnya apa? Falau qasada bi qiraatihi ghairu fatihatis shalah fala tasih. Kalau dia bertujuan ketika baca Fatihah itu bukan untuk Fatihahnya sholat, Fatihahnya misalkan buat ngajarin anak kecil, niatnya, anak kita di samping lagi sholat, kita baca Fatihah kencang-kencang, tapi niat kita baca Fatihah itu buat ngajarin si anak, bukan buat Fatihah sholat, maka tidak jadi itu Fatihah sholat kita tuh. Kalau mau gimana? Kalau mau kita niatkan baca Fatihahnya itu untuk Fatihah sholat. Kemudian suaranya dikeraskan agar si anak bisa mengikuti, itu nggak apa-apa. Kalau niatnya murni buat ngajarin si anak, Fatihah sholatnya nggak jadi itu. Itu maksud dari ada musarif, tidak ada gangguan, tidak ada yang menghalangi. Kemudian yang ke-12 yang terakhir, kaunuha bil arabiyyah. Baca Fatihah kudu pakai bahasa Arab. Nggak boleh pakai bahasa Sunda. Meskipun kita jago banget bahasa Sunda, bahasa Arab, kita penerjemah nih Pak Ustadz nih. Penerjemah bahasa Arab ke bahasa Sunda misalkan. Tetap nggak bisa. Harus pakai bahasa Arab. Baru masuk Islam Pak Ustadz. Emang orang Korea. Susah ngomong bahasa Arab. Belajar. Tinggal berapa menit waktunya habis sholat zuhur. Dia baru masuk Islam jam 2:30 sore. Tinggal 20 menit lagi Pak Ustadz. Udah mau masuk asar. Gimana tuh Pak Ustadz? Pertama habis syahadat, ya dia kita syahadatkan atau dia tasyhid kepada kita, suruh mandi, ya mandi ketika masuk Islam. Selesai mandi suruh wudu, kita ajarin wudu. Selesai wudu kita ajarin sholat. Baca Fatihahnya gimana Pak Ustadz? Kalau memang demikian gambarannya itu orang baru masuk Islam kayak tadi gitu, ya udah dia bisa sebisanya dia baca apa? Bismillah doang. Udah Bismillah ulangin sepanjang Fatihah. Bismillah, 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 Bismillah. Saat Fatihah misalkan 40 detik, ya udah Bismillah selama 40 detik, gitu tuh. Lanjut. Al-hukmu idza ajaza 'anil Fatihah nih. Bagaimana seseorang bila tidak mampu baca Fatihah? Ini kita mudah-mudahan semuanya bisa Fatihah semua ya. Dengan baik dan benar tapi bukan ghairil maghdubi alaihim walabdolin. Kan kita dulu gitu diajarin ya. Ghairil maghdubi alaihim walabdolin. Wah ilaha. Kalau ini baca Fatihah yang benar nih Pak. Sebab apa? Fatihah itu salah satu rukun sholat. Kemudian orang yang bisa baca Fatihah itu dengan baik dan benar,
itu dianggap salah satu orang yang memenuhi syarat untuk sholat Jumat. Misalnya Bang Tono ada di sebuah kampung, dia sudah balik, dia juga akil, muslim, laki-laki, hari Jumat, tiba waktunya sholat Jumat, Bang Tono yang harusnya menjadi salah satu orang dari 40 syarat orang sah sholat Jumat, dia keluar dari kampungnya, mau pergi jalan-jalan ke puncak. Maka jalan-jalan ke puncaknya Bang Tono haram. Kalau kasusnya dia adalah salah satu dari 40 orang yang bisa baca Fatihah dengan baik dan benar di sebuah kampung untuk memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Gitu. Jadi kalau kita mampu melafalkan Fatihah, baca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, kita adalah salah satu dari 40 orang yang menolong satu kampung sah sholat Jumatnya. Kalau nggak ada kita, kagak sah itu. Gitu kira-kira tuh. Bagaimana kalau orang nggak bisa baca Fatihah? Yang pertama, wajib alaihi ta'allumuha wa hifdzuha. Wajib dipelajari, wajib dihafal. Makanya saya 3 tahun lalu tuh punya program namanya Operasi Fatihah. Di sini ya, belajar Fatihah dengan baik dan benar dari ayat pertama sampai waladdallin itu. Waladdallin. Jadi sudah gugur kewajiban saya tuh ya ngajarin. Kalau ada yang mau belajar lagi ke ini aja ke sekretariat. Gratis tanpa dipungut biaya. Yang kedua, fa illam yahfazha wajaba kitabatuha fi waraqatin yaqra'u minha. Kalau dia tidak hafal, wajib dia tulis di kertas, kemudian ketika sholat dia baca. Pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Latin, Pak Ustadz. Boleh pakai bahasa Latin nulisnya, cuma ngucapnya pakai bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh, silakan. Kalau belum hafal, yang penting harus benar. Fa in ajaza, kalau dia nggak bisa juga begitu, qara'a sab'a ayatin la tanqusu hurufuha an hurufil Fatihati. Dia wajib untuk membaca 7 ayat yang tidak kurang dari ayat-ayatnya Fatihah. Nanti ayat Fatihah ada berapa ntar kita ada di sini. Wal afdalu kaunuha mutawaliyah. Yang paling afdol itu dia nggak hafal Fatihah Pak Ustadz, tapi hafalnya inna a'toina, baca inna a'toina berturut-turut. Baca inna a'toina berturut-turut sepanjang Al-Fatihah. Sama sebanding dengan Al-Fatihah. Tapi kan kita nggak tahu inna a'toina ada berapa huruf, ini ada berapa huruf. Nanti tinggal selama apa dia baca gitu. Fa in ajaza qara'a sab'ata azkarin la tanqusu hurufu 'anil Fatihah. Kalau nggak bisa juga baca inna a'toina atau surat-surat pendek lain atau surat-surat lain, dia baca zikir seperti subhanallah atau Allahu Akbar atau alhamdulillah yang setara dengan banyaknya huruf Al-Fatihah. Emang Al-Fatihah hurufnya ada berapa? Antara kita bahas. Fa in ajaza waqafa biqadriha. Enggak bisa juga. Dia enggak bisa baca surat lain, enggak bisa tasbih yang lain atau zikir yang lain. Sakata atau waqafa biqadriha. Dia diam sekadar waktu yang kita habiskan untuk baca Fatihah. Misalkan baca Fatihah 40 detik, ya udah dia diam aja. Diam yang yang setara dengan kita baca Fatihah. 40 detik ya diam aja 40 detik gitu. Nah, fawaidu muta'alliqa bil Fatihah ini adalah beberapa insight atau pengetahuan-pengetahuan yang penting tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah itu punya nama sekitar 25, Pak. 25 nama. Ada di antaranya nama Al-Fatihah lain itu Fatihatul Kitab. Jadi kalau Al-Fatihah punya nama lain Fatihatul Kitab. Kasratul ismi tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan orang yang punya nama atau sesuatu yang punya nama itu begitu mulia. Allah itu punya 4.000 nama, Pak. Allah itu punya 4.000 arba'atu alafi isman. Punya 4.000 nama. Ismun la ya'rifuha illallah. 1.000 nggak ada yang tahu nama itu kecuali Allah sendiri. Wa ismun la ya'rifuha illal anbiya wal mursalun. 1.000 tidak ada yang tahu kecuali Allah, para nabi dan para rasul. Wa alfun 1.000 la ya'rifuha illal anbiya wal mursalun wal malaikatul muqarrabun.
Tidak ada yang tahu kecuali Allah, para rasul, para nabi, dan para malaikat-malaikat al-muqarrabun, malaikat-malaikat tertentu. Wa ismun muqassam, 1000 terbagi-bagi. Salas mi'ah, 300 terdapat di Zabur, salas mi'ah, 300 terdapat di Taurat, salas mi'ah fil Injil, 300 terdapat di Injil, 100 ada di Al-Quran, Pak. Yang kita kenal berapa, Pak? Berapa? 99. Satu lagi mana Pak Ustadz? Fadzaka ismullahil a'zam. Satu itulah adalah nama Allah yang paling agung di dalam Al-Quran. Man ajaba man da'a bihastajab. Orang yang menggunakan berdoa menggunakan ismullahil a'zam itu maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kisahnya Asif bin Barkhia, salah satu pengikutnya Nabi Sulaiman? Di dalam surah An-Naml disebutkan tuh. Wa qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ada sayembara dari Nabi Sulaiman, siapa yang mampu mendatangkan singgasana Ratu Balqis. Disebutkan itu ribuan kilometer tuh, Pak. Kerajaan Nabi Sulaiman ke kerajaan Ratu Balqis itu ribuan kilometer. Dibikin sayembara. Perjalanan Ratu Balqis ke kerajaan Nabi Sulaiman itu memakan waktu berapa lama? Sekian. Oke, saya pengen bikin kejutan, kata Nabi Sulaiman. Saya pengen bikin kejutan kepada Balqis, ketika dia datang ke sini, dia melihat singgasananya sendiri. Siapa yang bisa mendatangkan singgasananya, pindahin kemari. Wa qala ifritum minal jin. Ini ada di dalam Al-Quran ini kisahnya. Surah An-Naml, baca sendiri. Wa qala ifritum minal jin. Ada satu entitas jin namanya ifrit. Ifrit itu salah satu entitas jin. Bangsa jin. Jadi bangsa jin ada banyak, salah satunya ifrit. Kuat, ifrit ini kuat, Pak. Ada di bawah kuasanya Nabi Sulaiman. Berarti sehebat itu Nabi Sulaiman. Untuk bisa menundukkan ifrit itu, Pak, dibutuhkan nyawa satu nabi. Dibutuhkan nyawa satu nabi. Jadi orang-orang Yahudi yang pengen punya peliharaan ifrit, jin ifrit itu kudu bunuh nabi. Kan ada banyak nabi itu yang dibunuh tuh ya. Itu mereka untuk itu, Pak, untuk numbalin satu nabi buat menundukkan ifrit. Jadi ifrit itu yang ngejar-ngejar nabi ketika Isra Mi'raj. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj dikejar-kejar sama ifrit kan namanya kan. Nah, ifrit ini punya kehebatan memang luar biasa. Hal-hal yang hampir mustahil dia mampu lakukan. Ngapain? Ngambil uang semuka bumi, bisa dia, Pak. Ifrit namanya tuh. Wa qala ifritum minal jin. Satu entitas jin namanya ifrit bilang, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya mampu mendatangkan singgasananya Bilqis. Gampang wahai Nabi, kata ifrit. Tapi butuh waktu nih. Waktunya qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau bangkit dari singgasanamu. Bangkit dari singgasananya Nabi itu kalau pagi Nabi Sulaiman duduk, nanti berdiri-berdiri mau zuhur. Kan lumayan tuh 6 jam atau 5 jam. Kelamaan, kata Nabi Sulaiman. Ada salah satu orang namanya Asif bin Barkhia. Kalau di dalam kitab-kitab tafsir itu disebutnya namanya Asif bin Barkhia. Kata Asif gini, tapi disebut di dalam Al-Quran, wa qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ada satu orang angkat tangan, dia itu indahu 'ilmun minal kitab. Dia punya ilmu dari Alkitab. Alkitab yang mana kita nggak tahu tuh. Disebut di dalam Al-Quran Alkitab aja. Wa qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Dia punya ilmu dari Alkitab. Anggaplah Al-Quran. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya mampu mendatangkan singgasananya itu sekedipan matamu. Bukan main. Apa yang dibaca? Ismullahil a'zam. Itu ada yang bilang ya Hayyu ya Qayyum, ada yang bilang bismillah. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bilang Ismullahil a'zam itu Allah. Apa, Pak? Allah. Syaratnya ketika kita ucap tidak ada apapun di dalam hati kita kecuali Allah. Baru bisa apa? Baru bisa makan tuh ininya, mantranya. Baru bisa nyala tuh mantranya. Allah gitu. Itu satu kata yang tidak ada kata lain yang menandingi kata itu, yaitu Allah. Yang bisa membuat seorang musuh Nabi namanya Dastur, ketika pengen menggal leher Nabi, malah dia yang jatuh. Mayyamna'uka minni ya Muhammad. Allah, kata Rasulullah. Itu Allah tuh luar biasa ya. Itu jadi semua
yang punya nama banyak itu menunjukkan bahwa yang punya nama itu agung, mulia. Allah punya 4.000 nama. Rasulullah punya lebih dari 100 nama. Al-Hashir, At-Tawwab, pernah dengar nggak Pak? Rasulullah Ar-Ra'ufur Rahim, itu nama Rasulullah. Toha, Yasin, dan seterusnya. Nah, Al-Fatihah punya setidaknya ada 25 nama. Di antaranya ada Fatihatul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Mathani, Al-Hamd, Al-Kafiyah, Al-Wafiyah, Asy-Syafiyah, Al-Asas. Selebihnya nggak disebutin. Yang kedua, Hukmul Basmalah. Hukumnya baca bismillah. Hiya ayatun minal Fatihah. Salah satu ayat dari Al-Fatihah ayat pertama. Wa tusannu fi awwali kulli surah. Semua awal-awal surah itu disunnahkan baca basmalah. Semuanya. Kecuali surah At-Taubah. Awal-awal surah At-Taubah itu haram kita baca basmalah. Ada yang bilang makruh tahrim. Tapi haram ya. Fatahrumu illa surat At-Taubah. Kecuali surah At-Taubah. Bara'ah. Surah At-Taubah atau Bara'ah. Surah ke-9. Itu nggak ada basmalahnya. Haram kita baca basmalah di surah At-Taubah. Jadi langsung aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau tanpa ta'awudz. Bara'atum minallah. Yang bara'atum minallah itu. Itu salah satu namanya Bara'ah atau At-Taubah. Karena turun dengan pedang katanya begitu ya. Tapi wallahu a'lam. Banyak alasan-alasannya di dalam kitab tafsir-tafsir. Kemudian fatahrumu fi awwaliha. Haram di awal di ayat pertama At-Taubah kita baca basmalah haram. Wa tukrahu fi athnaiha. Di tengah-tengah surah Al-Bara'ah atau di tengah-tengah surah At-Taubah itu makruh. Wa tukrahu fi awwaliha wa tusannu fi athnaiha indar ramli. Kata Imam Ibnu Hajar, di awalnya haram baca basmalah, di tengah-tengahnya makruh. Kalau kata Imam Ar-Ramli, di awalnya makruh, di tengah-tengahnya sunnah. Ya, terserah itu mau dipilih yang mana. Wa tundabul basmalatu fi asna'i jami'is suwar, dan seluruh surat kecuali Bara'ah tadi di tengah-tengahnya itu sunnah kalau kita mau baca. Contoh di tengah-tengah surah Ali Imran, innalladzina yakfuruna billahi wa rusulih. Kemudian apalagi misalkan qulillahumma malikal mulki tu'til, itu sunnah diawali dengan basmalah. Tengah-tengah surat itu semuanya sunnah diawali dengan basmalah. Kecuali surah At-Taubah tadi. Nah, ada berapa hurufnya? Al-Fatihah itu ada 155. Ada berapa Pak? 155 harfan, ada 155 huruf. Dengerin. Dengan membaca Maliki Yaumiddin tanpa alif. Maliki Yaumiddin tanpa alif. Tapi kalau Maliki Yaumiddinnya ada alif, Maliki Yaumiddin, itu jadi 156. Ada 156 huruf. Wa adadul hurufil lati laysat fil Fatihati sab'ah. Ada 7 huruf yang tidak terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Apa aja tuh? Surat Al-Fatihah itu nggak ada huruf fa-nya tuh Pak. Coba. Al-Fatihah itu tidak ada huruf fa-nya. Tidak ada huruf fa-nya. Ada 7 apa aja? Dihimpun di dalam kata sajin, khazin, syadfin. Huruf-huruf yang susah tuh. Sajin. Ada huruf tha, huruf jim, huruf kha, huruf zai, huruf sya, huruf dha, huruf fa. Tidak ada di dalam surah Al-Fatihah. Kembali ke masalah Maliki Yaumiddin ya. Jadi nanti ketika antum ketemu imam, rakaat pertama baca Maliki Yaumiddin, panjang mimnya. Ayat kedua mimnya dipendekin. Maliki Yaumiddin, nggak usah heran. Karena memang para ulama sebagian ada yang menggunakan teknik itu. Rakaat pertama Maliki Yaumiddinnya panjang, rakaat kedua Maliki Yaumiddinnya pendek. Karena disunnahkan membaca ayat lebih banyak di ayat pertama ketimbang ayat di ayat kedua. Makanya surat di ayat pertama itu dianjurkan lebih panjang ketimbang surat di rakaat kedua. Rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad, itu sunnah. Ditambah lagi kalau pengen sunnah, Al-Fatihah juga demikian.
Maliki Yaumiddinnya di rakaat pertama panjang, Maliki Yaumiddin di rakaat kedua pendek. Nah, emang boleh Pak Ustadz begini. Dihimpun dari 7 sampai 10 kiroat yang kita tahu ya. Ada wadduha wal laili idza saja. Pernah dengar? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala akhiratu khairul laka minal ula. Pernah dengar enggak? Itu wadduha begitu tuh. Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pernah dengar? Nah, itu salah satu dari 7 atau 10 qiraah sab'ah atau qiraah asyrah. Dari dihimpun dari teknik pembacaan qiraah-qiraah itu, kata Malik di dalam Al-Quran ada 3. Di dalam Al-Quran ada berapa Pak? Ada 3. Di dalam surah Al-Fatihah, di dalam surah Ali Imran, di dalam surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Apa namanya? An-Nas maksud saya, An-Nas. Di dalam surah Al-Fatihah, boleh panjang, boleh pendek. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, boleh panjang, boleh pendek. Di dalam surah Ali Imran wajib panjang. Mana ayatnya? Qulillahumma malikal mulk. Itu wajib panjang, nggak boleh dipendekin. Nggak boleh qulillahumma malikal, nggak boleh. Semua sepakat ulama malikinya panjang. Qulillahumma malikal mulki, itu di Ali Imran. Di An-Nas wajib pendek. Qul a'udzu birabbin nas. Gimana bacanya? Malikin nas, nggak boleh panjang. Malikin nas, nggak boleh. Karena dia wajib panjang. Wajib pendek. Malikin nas. Kalau di An-Nas wajib pendek, Ali Imran wajib panjang, Al-Fatihah boleh panjang, boleh pendek. Itu masalah Maliki Yaumiddin ya. Jadi suatu ketika kita jadi makmum, Al-Fatihah pertama dia bacanya Maliki Yaumiddin, Al-Fatihah kedua Maliki Yaumiddin. Jangan disalahin. Itu memang sunnah begitu. Karena untuk mengejar rakaat pertama lebih banyak hurufnya atau ayatnya ketimbang rakaat kedua. Hadza wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.